Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian, damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara sekalian. Saudara sekalian, mari buka Alkitabmu di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 5, Kejadian pasal yang ke-25, Kejadian pasal ke-27, dan kemudian Kejadian 33. Saudara, saya akan menyambung renungan kita di minggu lalu yang saya sudah sampaikan bahwa ada dua hal yang membuat keluarga Ishak dan Ribka berada di dalam kondisi yang sangat kritis. Yang pertama, saya sudah membahas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mereka, pasangan suami istri Ishak dan Ribka, adalah yang pertama, kesalahan mereka adalah komunikasi yang tidak sehat yang terjadi di dalam keluarga mereka. Ribka adalah tipe istri dan mama yang suka mengeluh, menyampaikan isi hatinya secara tidak sehat, dan melihat masalah secara negatif dan suka menyalahkan orang lain. Dan kemudian saudara, yang kedua di dalam bagian ini yang saya akan bahas adalah kesalahan yang kedua adalah pola asuh yang tidak seimbang terhadap anak mereka. Pola asuh yang tidak sehat terhadap kedua anak mereka. Saudara-saudara, Ishak dan Ribka adalah tipe orang tua yang pilih kasih terhadap kedua anak mereka. Perhatikan saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-27. Mereka adalah tipe orang tua yang pilih kasih dan tidak sehati di dalam mendidik kedua anaknya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa gejala ini bukan hanya terjadi pada keluarga Ishak dan Ribka, tetapi juga sedang terjadi di dalam keluarga masa kini. Dan kita perlu berhati-hati di dalam hal ini, karena firman Tuhan jauh-jauh sudah menyingkapkan kebenaran ini melalui keluarga Ishak dan Ribka. Bagaimana ketika mereka pilih kasih terhadap kedua anak mereka, maka akan membawa keluarga mereka di dalam titik yang sangat kritis dan berbahaya. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal ke-27, maka kita menemukan di sana bahwa Ishak lebih menganak emaskan Esau. Padahal Tuhan sudah memberikan peringatan kepada Ishak bahwa anak yang sulung akan menjadi anak yang bungsu. Anak yang bungsu akan menjadi yang sulung. Tetapi saudara yang Tuhan kasihi, Ishak justru dia lebih memperhatikan Esau daripada Yakub. Dan Yakub lebih dianak emaskan oleh Ribka. Ribka lebih sayang, Ribka lebih peduli, Ribka lebih mencintai anaknya yang bernama Yakub. Dia menganak emaskan Yakub. Akibatnya saudara, Esau lebih suka dan lebih betah tinggal di luar rumah, sedangkan Yakub menjadi anak mami. Yakub berada di dalam rumah, menjadi anak kesayangan mami, dan tanpa disadari perbedaan ini, perbedaan pola asuh dan pilih kasih ini menanamkan benih kebencian di dalam hati Esau dan Yakub. Esau dibesarkan tanpa kasih seorang ibu, sehingga dia perlu membeli kasih itu dari teman-temannya yang lain. Dan ketika ada wanita jatuh cinta kepadanya, dia tidak pikir ulang karena dia bisa mendapatkan kasih dari wanita lain. Mamanya
yang telah melahirkannya tidak pernah menuntun hidupnya, mengayomi dia, mengasihi dia. Dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang mama. Dan ketika wanita yang dia temukan dengan dia memberikan perhatian kepadanya, lalu kemudian dia menikah dengan wanita tersebut. Dia tidak berkonsultasi lagi dengan mamanya. Dan akibatnya adalah bahwa istri-istrinya mendukakan hati si Ribka. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 34 dan 35. Sementara itu Yakub dibesarkan tanpa kasih dan figur seorang ayah. Dia lebih dekat dengan mamanya sehingga dia tidak mengerti apa artinya seorang ayah baginya. Oleh sebab itu tidak heran ketika dia berani menipu ayahnya sendiri karena dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Jadi saudara, ada ketidakharmonisan terjadi di dalam keluarga Ishak dan Ribka. Ada jarak antara Ishak dengan Ribka, ada jarak antara Ribka dengan Esau, ada jarak antara Ishak dengan Yakub, dan ada jarak antara Esau dengan Yakub. Dan kalau kita membaca dengan teliti secara keseluruhan cerita keluarga Ishak, maka kita menemukan bahwa jalan untuk mengenal Tuhan tidak diajarkan baik oleh Ishak maupun oleh Ribka kepada anak-anaknya. Padahal mereka adalah orang beriman. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu bagaimana kondisi keluarga saudara secara persis. Yang saya tahu saudara bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Namun jika saudara atau keluarga saudara mirip-mirip dengan keluarga Ishak dan Ribka, maka ambillah waktu untuk memperbaikinya. Suami istri harus bekerja sama, harus sehati dan menjadi pengayom bagi anak-anaknya. Sebagai orang tua, harusnya tidak boleh ada pilih kasih seperti yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka. Sudah terlalu banyak keluarga yang mengalami konflik dan pecah karena orang tua pilih kasih kepada anak-anaknya. Yang satu lebih disayang sementara yang lainnya tidak terlalu diperhatikan. Yang satu dianak emaskan, apapun kemauannya dituruti sementara yang lainnya terabaikan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, walaupun ada orang tua yang tidak pilih kasih, namun anak-anak seringkali merasa orang tuanya pilih kasih terhadap mereka. Itulah sebabnya sebagai orang tua kita perlu membangun komunikasi yang sehat di dalam keluarga. Orang tua perlu mengajarkan sikap yang terbuka, berani menyampaikan pendapat atau mengungkapkan isi hati mereka. Jika ada ganjalan di dalam hati anak-anak, orang tua perlu mendengarkan isi hati anak-anak mereka dan mengajarkan komunikasi yang sehat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Saudara-saudara, saya sudah terlalu banyak melihat keluarga, termasuk keluarga yang mengaku keluarga Kristen, tetapi sesungguhnya di dalam keluarga mereka terjadi konflik, terjadi pertengkaran karena ada pilih kasih antara orang tua terhadap anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara, sebelum bahaya mengancam keluarga kita karena ada pilih kasih di dalam keluarga, mari perbaiki. Mari perbaiki supaya apa? Supaya keluarga kita tidak terancam pecah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat keluarga Ishak dan Ribka, terlebih di dalam hubungan antara Yakub dan Esau, saudara, kita melihat di awal-awal saudara mereka begitu terbuka secara konflik mereka. Sampai Yakub harus melarikan diri.
sampai Yakub ketakutan menghadapi Esau. Tetapi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui proses waktu, melalui pembentukan dari Tuhan, keluarga ini kemudian mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Esau melupakan apa yang telah diperbuat oleh Yakub terhadapnya, dan Yakub sendiri sadar dia bersalah kepada Esau, dan pemulihan mereka terjadi di dalam Kejadian pasal 33, saudara. Ketika itu kita melihat Esau mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh Yakub, dan Yakub pun menyadari kesalahan dia, sehingga dua kakak adik ini menjadi satu, pulih kembali. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, melalui anugerah Tuhan, kedua saudara ini kemudian hubungan mereka menjadi pulih, dan itu anugerah Tuhan. Tetapi di dalam hidup kita hari-hari belum tentu, saudara, kesempatan untuk memulihkan itu terjadi. Karena itu, saudara, sebelum terjadi perpecahan di antara keluarga, terjadi konflik di antara anak-anak kita, mari sebagai orang tua belajarlah dengan bijaksana untuk tidak pilih kasih terhadap anak yang satu dengan anak yang lain. Karena jika itu terjadi, maka konflik akan muncul, pertengkaran akan terjadi. Mungkin juga sedang berada di dalam titik kritis yang akhirnya menghancurkan keluarga itu sendiri. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang mengayomi, menjadi orang tua yang mempraktekkan kasih dan keadilan dengan benar, sehingga keluarga kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Keluarga Ishak dan Ribka mengalami satu konflik, tetapi di dalam perjalanan hidup Tuhan kami melihat anugerah-Mu Tuhan, sehingga keluarga hubungan Yakub dengan Esau kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkati keluarga kami semua. Keluarga kami tidak sempurna, mungkin keluarga kami juga ada hal yang terjadi antara pilih kasih terhadap anak-anak, dan biarlah firman-Mu mengajarkan kami agar kami tidak pilih kasih terhadap anak-anak yang Tuhan anugerahkan, agar tidak terjadi konflik di dalam keluarga kami. Tuhan, jikalau ada keluarga yang seperti ini, mari Tuhan, kiranya Engkau jamah dengan kuasa-Mu, kiranya Engkau lawat dengan kuasa-Mu, dan Engkau pulihkan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan, menyaksikan video ini, dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai mereka, perlindungan-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.